Salam sejahtera bagi kita sekalian yang saat ini mengikuti ibadah Jumat Agung secara online dari rumah kita masing-masing. Hari ini kita mengingat rayakan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bagi sekalian warga Sidi, kita semua menerima undangan Tuhan Yesus untuk perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Marilah jemaat yang saat ini ada di rumah masing-masing, kita nyatakan syukur kita melalui firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tembangkan pujian dari Gita Bakti nomor 169, Nun di Bukit yang Jauh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tabiskan ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ketika kami mengingat rayakan peristiwa kematian-Mu, saat ini kami yang berada di rumah masing-masing, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntun hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya berita firman yang kami baca dan renungkan ini memberi kami kekuatan iman dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar firman Tuhan
Hosiana. Pembacaan Alkitab di Jumat Agung ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 26 sampai 32 yang menyatakan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing dalam rangka ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Beberapa hari yang lalu saya mendapat WhatsApp dari teman. Dia katakan begini, "Very sad. The second Indonesian family passed away this morning and this afternoon in Forest Hill Hospital, Queens." Queens itu salah satu daerah yang ada di New York. Banyak sekali orang Indonesia yang ada di situ. Dan ada satu keluarga yang meninggal. Dia katakan dalam WhatsApp itu, the whole family died one by one today because of COVID-19. Setelah suami, setelah istri, dan juga anak, mereka meninggal dalam satu hari itu. Kondisi yang sama juga dialami oleh kita di Indonesia, di Jakarta. Di sana sini ada tangisan, ada rasa duka mendalam karena orang yang dikasihi menjadi korban virus corona atau COVID-19. Tangisan dan duka yang dalam juga dialami oleh sejumlah perempuan yang mengikuti Yesus dalam perjalanan menuju tempat penyalibannya yang disebut Bukit Tengkorak. Mereka menangisi dan meratapi Yesus karena mereka mengenal Dia.
mereka mengasihi Dia. Dan mereka sudah mengalami bagaimana Yesus mengasihi mereka. Bagaimana perhatiannya, bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Mujizat penyembuhan, sehingga itu dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Dan sebagai rasa terima kasih, mereka mau bersama dengan Yesus ketika Dia dalam kesulitannya. Ketika Dia dibawa menuju ke tempat penyalibannya, wanita-wanita ini ikut bersama dalam rombongan yang besar. Saudara, rombongan yang besar itu ada juga orang-orang Yahudi yang justru berkata, salibkan Dia, salibkan Dia. Tetapi di antara mereka yang bersuara salibkan Dia, ada perempuan-perempuan yang penuh kasih, yang mau mendampingi Yesus, yang tetap meratapi Dia. Lalu apa yang terjadi kemudian, saudara? Yesus justru menoleh kepada perempuan-perempuan yang sedang menangis itu. Dan kita baca dalam ayat 28 berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus yang ditangisi, tapi justru berbalik memberi mereka perhatian, memberi mereka kekuatan iman, memberi mereka penguatan, sehingga mereka dapat terhibur. Padahal Yesus sendiri dalam kondisi yang penuh derita, dicambuk, berdarah-darah, tetapi Dia mau menoleh, mau melihat kepada perempuan-perempuan yang menangis. Dan kemudian Dia berkata, jangan tangisi diriku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertanya-tanya, apa arti dari kata-kata Yesus itu? Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Saya memberi 3 catatan di sini bagi kita, supaya dapat memahami kata-kata Yesus ini. Catatan yang pertama, tangisan para wanita itu hanya bersifat emosional, situasional. Karena saat itu mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana Dia berdarah-darah, dan mahkota duri ada di atas kepalanya. Dia begitu menderita. Syukurlah ada Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dan kemudian bersedia memikul salibnya. Tetapi dalam perjalanan menuju tempat penyaliban, betapa sakitnya Yesus. Dalam kondisi seperti itu, Dia masih memberi perhatian, masih menoleh kepada wanita-wanita yang sedang meratap, yang sedang sedih, yang sedang berduka. Saudara lihat itu. Dalam kondisi seperti itu, Yesus masih memberi perhatian kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Yesus sendiri, penderitaan yang menuju pada penyaliban sekarang yang dijalaninya adalah jalan yang sudah disediakan, yang sudah dikehendaki Allah Bapanya. Dan jalan ini tidak bisa Dia tolak. Jalan ini mau tidak mau Yesus akan menjalaninya, karena inilah kehendak Bapanya. Dia taat pada Bapanya, untuk itu Dia mengikuti apa yang Bapanya kehendaki. Jalan penuh penderitaan yang sekarang dijalani oleh Yesus adalah jalan yang akan menuju kemenangan. Ketika dosa dan maut dapat dikalahkan, disitulah terjadi kemenangan. Yesus bangkit, dan disitulah kita melihat diawali dengan jalan yang penuh penderitaan,
penuh siksaan, tetapi berakhir dengan kemenangan. Itulah sebabnya ketika hari Paskah tiba, semua orang percaya di seluruh dunia dan di mana saja justru mengucap syukur karena ini hari kemenangan Yesus atas dosa dan maut. Dia harus menderita dulu, dia harus teraniaya dulu karena dosa-dosa manusia. Tetapi kemudian ada sukacita besar yang Tuhan sediakan bagi kita melalui kemenangan Yesus. Dia bangkit dari antara orang mati. Kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut dapat dia kalahkan melalui kebangkitan itu. Yang ketiga, bagi Yesus yang patut ditangisi oleh para wanita yang mengiringi dia saat itu adalah mereka harus menangisi dosa-dosa mereka. Tangisan terhadap dosa akan membawa orang pada kesadaran dan penyesalan untuk kemudian memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada harus dengan emosional, menangis, meratap. Bagi Yesus oke saja. Karena ini curahan hati, perasaan yang begitu sedih kepada Yesus. Tetapi Yesus melihat ada hal yang paling penting lagi, yaitu kalau mereka menangisi dosanya, menangisi kesalahannya, datang dalam kesadaran untuk memperbaiki diri dan kemudian memohon pengampunan dari Tuhan. Itu jauh lebih penting. Makanya Yesus katakan, jangan tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merayakan hari raya Jumat Agung dan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Karena kondisi bangsa yang sedang mengalami wabah virus corona atau COVID-19 ini. Di seantero dunia, dimanapun, tidak ada tempat untuk bernaung, tidak ada tempat yang aman. Semua orang berada dalam ancaman virus ini. Tetapi bagi kita ada Yesus. Dia menyediakan pertolongan, dia mengasihi, dia mendengarkan setiap jeritan. Dia tahu apa yang digumuli oleh umatnya, oleh siapa saja yang datang padanya. Karena penderitaan itu sudah dia jalani. Ada banyak orang yang berduka, ada banyak tangisan di sana sini. Karena mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tetapi syukur pada Tuhan, ada Yesus yang kita percaya. Untuk itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang bisa kita lakukan sebagai jemaat? Apa yang bisa gereja lakukan ketika kita berada dalam kondisi seperti ini? Ketika kita mendengar berita jemaat A, saudara B, keluarga A saat ini berduka, mereka menangis karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Apa yang bisa gereja lakukan? Apa yang bisa jemaat lakukan? Yang pertama, marilah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus dan juga oleh wanita-wanita yang bersama Yesus. Mereka saling memberi penguatan. Semua orang serba terbatas saat ini. Semua di rumah masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, marilah kita belajar dari Yesus yang walaupun sedang menderita, tetapi dia mau menoleh. Dia mau melihat. Dia mau memberi perhatian padahal dia sendiri lagi susah.
Padahal dia sendiri lagi bergumul dengan penderitaannya saat itu. Tapi masih menoleh, memberi perhatian dan mengatakan, jangan tangisi aku. Ini sangat menguatkan saudara, bahwa hendaklah jemaat dalam kondisi ini saling memberi penguatan, saling berdoa, saling mendukung. Paling tidak kalau kita hanya di rumah masing-masing, kita bisa telepon saudara kita yang lagi berduka, yang dalam kesulitan, bisa menguatkan imannya, bisa memberikan penghiburan, bisa memberikan kata-kata yang menguatkan imannya dan kondisi hidupnya. Saudara-saudara, itu yang bisa kita lakukan. Bukan kita di rumah lalu kita tidak mau lagi memperhatikan mereka dalam kondisi itu. Tidak. Sarana komunikasi sekarang sudah maju. Saya pun selama di rumah tetap melakukan pelayanan. Perkunjungan, doa tetap dilakukan. Tetapi dengan menggunakan sarana handphone, saya bisa menghampiri keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam pergumulan, yang saat ini sedang sakit. Saya mengajak mereka berdoa dan mereka menerimanya dengan baik. Mereka mengerti kondisi ini, dan ini yang bisa dipahami oleh gereja, bahwa pelayanan bukan berarti berhenti, tetapi pelayanan dapat terus dilakukan dengan sarana komunikasi yang sudah maju seperti saat ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai warga jemaat adalah memberi penguatan kepada jemaat-jemaat yang sekarang bergumul, berdoa, memberi nasihat, menguatkan imannya, memberi motivasi dan semangat untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Yang kedua, sebagai gereja dan warga jemaat, marilah kita menoleh seperti Yesus menoleh melihat wanita-wanita yang sedang menangis. Bukankah di sekitar kita ada banyak orang juga yang sedang menangis? Ada banyak orang juga yang tidak bisa bekerja, yang makan saja sulit karena kondisi ini. Apakah kita mau menoleh melihat mereka juga? Sudah saatnya pelayanan sosial gereja harus menjangkau orang-orang seperti itu. Bukan saja yang seiman dengan kita, tapi juga yang tidak seiman. Gereja bisa memberikan sembako, gereja bisa memberikan perhatian apapun kepada mereka yang saat ini dalam kekurangan, ketidakberdayaan. Mungkin mereka juga meratap kondisi mereka. Bagaimana mereka mau makan, bagaimana anak-anak mereka, bagaimana keluarga mereka, semua susah. Gereja harus mengambil bagian. Pelayanan sosial gereja harus bisa menjangkau banyak orang. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saudara. 2 catatan praktis itu saya sampaikan supaya mendapat perhatian kita. Dan 2 catatan praktis itu bersumber dari pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini. Ketika Yesus melihat wanita-wanita yang sedang berduka cita, yang sedang meratapi dia menoleh. Dia memberi perhatian walaupun dia juga susah. Sekarang ini semua susah. Jemaat juga mengalami kesulitan, terutama kesulitan ekonomi. Tetapi bersyukurlah bahwa kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Tapi ada banyak orang yang sama sekali mau makan dan minum saja susah dalam kondisi ini. Gereja terpanggil untuk menyatakan kasih Kristus, pelayanan yang nyata bagi kehidupan mereka. Hanya dengan begitu saudaraku, apa yang Yesus katakan dan Yesus perlihatkan, dia menoleh kepada mereka yang sedih dan susah. Begitu juga gereja saat ini, terutama jemaat. Marilah kita menoleh dan kita melihat kepada mereka yang juga dalam berbagai beban dan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati setiap tindakan, pelayanan, penguatan kita kepada jemaat, kepada siapa saja
yang perlu dikasihi. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengarlah penetapan perjamuan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 25 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Bacaan Alkitab dalam ibadah perjamuan kudus ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3
ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut, serta sikap sempurna, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami menghampiri kekudusan-Mu dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga pada hari ini Jemaat Martin Luther dapat beribadah dalam rangka Hari Raya Jumat Agung dan Perjamuan Kudus di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa, melalui kematian Tuhan Yesus yang hari ini kami rayakan dalam ibadah ini. Kami yakin bahwa dosa dan kesalahan kami telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kepada umat-Mu keselamatan itu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkan kasih Tuhan itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Bapa Surgawi,
Kami teringat untuk mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit atau di rumah karena terpapar virus corona. Mohon Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan mereka. Mohon Tuhan kuatkan iman mereka supaya mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau mendengar setiap permohonan. Engkau mendengar setiap keluh kesah. Dan Engkau akan menjawab itu seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Karena orang-orang yang dikasihinya meninggal dunia akibat wabah virus corona. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan iman dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa juga bagi para dokter dan juru rawat yang dengan setia melayani pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan tolong mereka Bapa, biarlah dengan kekuatan dari Tuhan, para dokter dan juru rawat mampu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat, kesabaran dan kemampuan bagi mereka untuk dapat mengatasi penyebaran virus ini. Kami berdoa juga ya Bapa bagi semua jemaat-Mu yang saat ini berada dalam berbagai pergumulan hidupnya. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka dan Tuhan lihat apa yang mereka gumuli ya Bapa. Kami juga mengucap syukur tim kerja yang saat ini mempersiapkan segala sesuatu bagi siaran online pelayanan Jemaat Martin Luther. Tuhan berkati mereka, Tuhan lengkapi mereka dengan kuasa-Mu, karuniakan kekuatan kesehatan, sehingga anak-anak kami dapat melaksanakan tugasnya dalam damai sejahtera-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 yang berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita tembangkan NKB 197, Besarlah Untungku. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu yang saat ini dilayani secara online. Beberapa informasi penting kami wartakan agar Bapak Ibu Saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Yang pertama tentang peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seluruh peribadahan, baik ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelkat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah, untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang ditentukan kemudian. Peribadahan Minggu dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube GPB Martin Luther Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube PA GPIB Martin Luther. Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Persembahan-persembahan yang disiapkan oleh jemaat dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan setiap hari di gedung gereja. Untuk persembahan yang diberikan secara transfer ditunggu selambatnya pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 pukul 2 siang. Majelis Jemaat juga menyediakan amplop syukur sukacita Paskah yang dapat diambil setiap hari di gereja. Ketiga, peneguhan CD baru. Pelaksanaan peneguhan CD tahun 2019-2020 sementara ditunda sampai batas waktu yang ditentukan. Keempat, informasi ibadah Minggu Paskah. Ibadah dan perayaan Minggu Paskah tahun ini, Minggu 12 April 2020, akan dilayani secara online, dapat diikuti melalui kanal YouTube GPB Martin Luther Jakarta Timur. Kelima, panduan ibadah pelkat dan rumah tangga. Setiap keluarga dihimbau untuk dapat tetap melaksanakan peribadahan baik ibadah pelkat ataupun ibadah rumah tangga yang saat ini dilakukan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan yang dapat dibaca pada halaman 7. Keenam, kantor majelis jemaat. Kantor majelis jemaat tetap dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore. Demikian untuk diketahui. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca pada halaman 10 sampai dengan halaman 14. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Demikian warta jemaat, informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan secara online. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian memerlukan informasi atau pelayanan khusus, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja atau melalui presbiter yang terdekat dengan kediaman saudara. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh petugas ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hamba-Nya, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther, yang melayankan ibadah hari Minggu secara online pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarga yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Dengan suatu keyakinan, Dia menjaga hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Yesus
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sesuatu